Pertama-tama mungkin kita harus lihat bahwa setelah terjadi pandemi COVID-19 yang dimulai Maret tahun lalu, POJK sudah mengisyu counter cyclical kebijakan untuk membantu perbankan dan debitur to go through the crisis, ya. Dan itu telah diadres dengan baik oleh industri perbankan sampai dengan akhir Desember hampir 1.000 triliun dari portfolio kredit yang terdampak oleh COVID-19 telah di-restructuring, ya. Dan POJK 11 yang mestinya berakhir di bulan Maret 2021 ini juga telah diperpanjang oleh OJK secara proaktif dengan POJK 48 sehingga nantinya akan berakhir di Maret 2022, ya. Kalau kita lihat tren dari booking dari restructuring tersebut adalah yang heavy adalah the first 3 or 6 months dari Maret tahun lalu, sehingga kalau sampai dengan akhir Desember itu sudah mulai melandai di sekitar 1.000 triliun, sehingga menurut hemat kami walaupun masih ada debitur yang perlu di restructuring, itu jumlahnya akan jauh lebih sedikit sehingga mungkin tidak akan melebihi 1.100 triliun, ya. Dan itu menunjukkan bahwa program POJK 1148 itu sudah tepat sasaran dan dilaksanakan dengan cukup baik oleh perbankan sehingga ini membantu para debitur kita, para borrower untuk disupport selama masa krisis. Nah, dan kemudian kesempatan untuk perpanjangan POJK 48 tersebut sampai dengan tahun depan adalah merupakan peluang dan tantangan buat perbankan karena kami diberi kesempatan waktu dan inisiatif untuk memberikan further support kepada para debitur terdampak yang belum selesai masalahnya karena mungkin lebih lama terdampaknya oleh restru. Sehingga dari sebagian dari 1.000 triliun yang sudah direstru, mungkin sebagian sudah selesai jatuh tempo tenor restructuring yang pertama, dan sebagian dari mereka sudah bisa kembali back to normal, ya, karena mereka bisa menyesuaikan dengan the new normal sehingga bisa mereka kembali untuk membayar kewajibannya sesuai original terms and conditions, ya. Nah, kemudian peluang dan tantangan buat perbankan adalah mengidentifikasi dari 1.000 triliun tersebut debitur mana saja yang sebenarnya sudah mulai bangkit, ya. Akan tetapi perlu additional support dengan the second round of restructuring ataupun penurunan suku bunga ataupun pemberian tambahan kredit sehingga mereka nanti dengan the second round of support ini mereka bisa bangkit and fully recover. Dan juga kesempatan sampai dengan Maret tahun depan ini juga memberikan waktu yang cukup untuk perbankan untuk melakukan identifikasi dan monitoring dengan ketat debitur-debitur mana yang sebenarnya tidak akan bangkit kembali. Artinya dampak pandemi tersebut terlalu besar untuk mereka untuk bangkit sehingga further support may not help them, ya. Akibatnya di dalam POJK 48 pun disebutkan bahwa kalau memang kualitas dari kredit tersebut sudah rendah, jadi tidak ada gunanya juga untuk melakukan further support sehingga CKPN, provision mestinya harus mulai dibentuk dari sekarang. Nah, itu merupakan tantangan bagi kami bagaimana kita menggunakan the additional time diberikan oleh regulator sampai Maret tahun depan untuk benar-benar melakukan all out efforts untuk membantu para debitur yang terdampak sehingga akhirnya sebagian besar dari mereka bisa fully recover dan mereka akan bangkit bersamaan dengan bangkitnya ekonomi kita di akhir tahun 2021 atau 2022. Dan kalau memang ada debitur yang setelah berbagai macam support dari perbankan tidak bisa dibantu, ya kita harus recognize them as potential downgrade atau potential losses. Nah, itu menurut hemat kami, Bu Alin. Wah, menarik sekali Pak Siddik. Saya ingin tahu Pak, kita hampir di penghujung kuartal 1 2021 ini, catatan Anda tadi sejauh mana untuk permintaan tren dari restructuring yang baru dan juga yang tadi yang diidentifikasi mungkin perlu dikasih nafas tambahan lagi supaya bisa bangkit.
Seperti apa trennya Pak so far? Ya, begitu betul. Jadi perbankan sudah ada hampir mungkin sekitar 10 sampai 11 data points ya dari mulai Maret kemudian sampai terakhir Februari, di mana minimum kita setiap bulan berkomunikasi dengan masing-masing debitur terdampak untuk benar-benar mengetahui kondisi dari debitur tersebut apakah sudah ada perbaikan atau belum. Nah, 11 data point dari 11 bulan yang kita kumpulkan ini mestinya kita gunakan dengan baik untuk menentukan strategi berikutnya apa yang sebaiknya kita lakukan dengan individual debitur tersebut supaya debiturnya terbantu. Ya, sehingga tantangan yang mungkin cukup tinggi adalah bagaimana di tengah pandemi di mana kita punya requirement physical distancing bisa berkomunikasi dan memantau debitur tersebut dengan baik sehingga actionnya akan tepat. At the same time, ya, beberapa industri sektor sudah mulai bangkit kembali. Artinya ada beberapa industri sektor yang bisa merespon perubahan di new normal lebih cepat daripada industri sektor yang lainnya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.